Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada demam berdarah di Ciamis, jumlah kematian akibat demam berdarah naik 100%, sedang jumlah penderita naik 300% dibanding tahun lalu. Saling klaim kebenaran terkait kasus Vina, Ibtu Rudiana dan Saka Tatal bersedia disumpah pocong. Tertangkap basah edarkan lebih dari 500 butir obat keras ilegal. 2 pemuda di Kabupaten Bandung Barat diciduk anggota Potlantas. Ia menanggapi sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait isu Eki masih hidup, Saka Tatal tak gentar untuk melakukan sumpah pocong bersama untuk mengungkap kebenaran kasus Vina. Melalui kuasa hukumnya di Kota Cirebon, Saka Tatal meminta Rudiana untuk sumpah pocong bersama terkait rekayasa kasus dan penganiayaan yang menyebabkan 8 warga menjadi terpidana. Saka Tatal terpidana kasus Vina yang sebelumnya mengajukan peninjauan kembali menantang Rudiana, ayah dari Muhammad Rizky Rudiana atau Eki, untuk melakukan sumpah pocong. Saka yang mengaku menjadi korban rekayasa kasus Vina hingga menjalani penahanan selama 4 tahun mengajak polisi aktif itu untuk sumpah pocong. Hal itu sekaligus menanggapi tantangan sumpah pocong Rudiana yang saat itu menepis warganet bahwa Eki masih hidup. Kuasa hukum Saka Tatal tidak mengingkari jika Eki adalah anak Rudiana. Namun bukan sumpah pocong soal itu yang diinginkan oleh kuasa hukum, melainkan sumpah atas adanya rekayasa kasus Vina hingga penganiayaan yang sebelumnya dibantah oleh Rudiana dalam konversi pers bersama Hotman Paris. Kan sumpah pocong ini diungkapkan Bapak Rudiana dalam jumpa pers. Cuma sumpah pocong yang beliau maksudkan itu dia menyatakan benar itu yang meninggal itu anaknya. Sementara kalau Saka Tatal sumpah pocongnya, saya mengalami penyiksaan, saya bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan, dan perkara ini direkayasa pada akhirnya vonis jatuh ke 8 terpidana yang sekarang menjalani hukuman. Jadi, kita mensamakan persepsi sumpah kosongnya. Saka akan meyakinkan dia dianiaya pada saat di Polres Cirebon Kota. Dia tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan, dan ini rekayasa. Jadi Pak Rudiana juga sumpah pocongnya materinya disamakan, tidak merekayasa, lakukan penganiayaan, dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini yang menyebabkan adanya rekayasa itu disamakan. Jadi bukan masalah Eki itu betul anak saya ya. Sebelumnya, dalam konversi pers bersama Hotman Paris, Rudiana menyebut tidak melakukan rekayasa kasus hingga penganiayaan terhadap 8 terpidana. Bahkan Rudiana juga siap disumpah pocong terkait isu yang beredar jika Eki masih hidup. Sumpah pocong merupakan tradisi di masyarakat dan bukan ajaran agama Islam. Sumpah pocong adalah sumpah yang dilakukan dengan cara membalut kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Kita ke informasi berikutnya. Keluarga korban Dini Sera Afrianti, warga Sukabumi yang terdakwa kasus dugaan pembunuhannya dibebaskan hakim di Surabaya, Jawa Timur, berharap keadilan dengan pengajuan kasasi oleh kejaksaan. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan terdakwa Ronald Tanur dari dakwaan membunuh Dini Sera Afrianti. Keluarga Dini Sera Afrianti Selasa lalu berziarah ke makam almarhumah yang berada di samping makam ibundanya. Keluarga berdoa agar proses hukum kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya ke Mahkamah Agung atas putusan bebas terhadap terdakwa Ronald Tanur yang dituduh membunuh Dini Sera Afrianti bisa berjalan lancar. Keluarga ingin agar keadilan ditegakkan dalam tewasnya sang kakak. Kami terus berkomunikasi dengan kuasa hukum. Rencananya kasasi dilaksanakan dalam waktu dekat minggu ini. Mungkin ada beberapa seperti kasasi, lalu diadakan pemeriksaan kepada ketiga hakim tersebut.
dan melakukan doa bersama agar proses kasasi ini berjalan dengan lancar dan kasusnya segera selesai dan keluarga segera mendapatkan keadilan. Pihak keluarga juga berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi ikut memberikan dukungan terhadap kasus yang menimpa almarhumah, sebab anak sematawayang korban yang kini berada di pondok pesantren membutuhkan biaya pendidikan untuk masa depannya. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, sidang vonis kasus pembunuhan seorang tukang parkir terhadap kekasihnya yang dibuang di sebuah ruko berakhir dengan rasa kekecewaan keluarga. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor hanya menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara atau lebih rendah 1 tahun dari tuntutan jaksa, yakni 15 tahun penjara. Terdakwa Rahmat Agil Septiansyah alias Alun tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum tersebut. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun. Ibu dari korban pembunuhan Fitria Wulandari ini langsung menangis saat mendengarkan pembacaan sidang putusan kasus yang menimpa anaknya di Pengadilan Negeri Bogor Selasa lalu. Ia bersama suaminya pun mengaku tak puas dengan vonis yang dijatuhkan hakim, yakni 14 tahun penjara kepada terdakwa, yakni Rahmat Agil alias Alung, karena telah kehilangan nyawa putri sulungnya. Dari hukuman sih emang gimana ya, kita juga pengennya sih lebih dari itu, cuman kan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya, mungkin hukum udah menentukan sekian ya saya terima aja, tapi bagi saya sih masih berat gitu, berat, pengennya sih lebih dari segitu hukuman. Kuasa hukum korban juga menyesalkan vonis hakim yang tidak mempertimbangkan tindakan pelaku yang sebelum kejadian telah menganiaya teman korban. Cuman yang disayangkan sama kita, kenapa tidak bisa jadi maksimal? Seharusnya menurut kita itu bisa jadi maksimal karena adanya RJ. Sebelumnya terdakwa pernah melakukan perbuatan gitu, membuat dia jadi RJ, restoratif justice, dia keluar baru 3 hari dia melakukan perbuatan lagi. Sebenarnya itu bisa kategori perbuatan mengulang dan itu bisa jadi seharusnya menjadi tambahan gitu. Cuman hakim saat ini atau tadi tidak melihat dari sisi tersebut gitu. Sementara itu, menanggapi putusan ini, terdakwa pun langsung menerimanya. Sebelumnya, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kepada terdakwa, yakni 15 tahun penjara. Peristiwa pembunuhan ini terbongkar pada 2 Desember 2023 lalu. Saat itu ditemukan mayat perempuan di sebuah ruko kosong di Jalan Semeru, Kota Bogor. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku pembunuhan ternyata pacar korban, Rahmat Agil alias Alung. Korban sebelumnya dihabisi di sebuah hotel dan mayatnya disimpan di dalam ruko. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sementara itu, 2 pemuda kedapatan tengah mengedarkan obat keras ilegal di Simpang Panaris, kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Diciduk anggota kepolisian lalu lintas. Lebih dari 500 butir obat keras berbagai merek disita dari tangan pelaku. Didit Derajat, pemuda asal Padalarang, Kabupaten Bandung Barat ini digelandang 2 anggota Satlantas Polres Cimahi ke Mako Patwal 110. Pemuda berusia 30 tahun tersebut diciduk bersama rekannya Sadun oleh anggota Pollantas di Simpang Panaris, kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat saat bertransaksi sekaligus mengedarkan obat keras ilegal. Awalnya sejumlah anggota Satlantas Polres Cimahi dari unit patroli dan pengawalan tengah melakukan pengaturan lalu lintas di Simpang Panaris. Namun ada laporan masyarakat terkait para pelaku yang tengah bertransaksi obat keras hingga akhirnya polisi bergerak menuju ke lokasi. Pelaku akhirnya tak berkutik saat ditangkap polisi dan mengakui perbuatannya. Saat digeledah di beberapa saku, jaket, dan tas korban terdapat lebih dari 500 butir obat keras berbagai merek. Untuk kepentingan penyelidikan, pelaku langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Cimahi untuk dimintai keterangan. Rekan pelaku, Sadun, yang memesan obat keras untuk diedarkan kembali turut diciduk. Sejumlah uang tunai hasil transaksi juga disita. Kami menemukan seseorang dengan gelagat mencurigakan. Tindakan kami selanjutnya, kami mencoba memberhentikan kendaraan tersebut dan kami memeriksa kelengkapan administrasi pengendara serta kami pun mengecekkan terhadap barang bawaan yang bersangkutan. Setelah kami laksanakan pengecekan, dapat kami temukan beberapa jenis obat-obatan terlarang.
Ini selanjutnya dikemanakan nih Pak? Baik, setelah kami laksanakan pengecekan, dapat kami amankan beberapa jenis obat badan terlarang, 1 buah handphone, serta sejumlah uang tunai yang diduga dari hasil penjualan obat terlarang tersebut. Selanjutnya kami serahkan ke kami limpahkan ke Satuan Reserse Narkoba guna penanganan lebih lanjut. Kawasan Padalarang kerap menjadi incaran para pengedar obat-obatan ilegal dengan target para pelajar. Selain harus dengan resep dokter, jika dikonsumsi berlebih, obat keras ini akan memiliki efek halusinasi kepada pengguna. Para pengedar akan dijerat pasal 197 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman penjara 5 hingga 15 tahun penjara. Polisi tengah memburu pelaku lainnya yang masuk dalam jaringan ini. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Informasi berikutnya, 4 pelaku pengeroyokan di Cikaray, Kota Sukabumi hingga korban tewas diciduk polisi. Keempat pelaku terekam kamera pengawas saat mengeroyok korban. Kamis pagi, keempat pelaku pengeroyokan hingga korban tewas digelandang di Polres Sukabumi. Keempatnya terbukti melakukan penganiayaan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kemudian ke Jalan Cikaray, Kota Sukabumi. Motifnya karena korban diduga mencuri ponsel milik salah seorang pelaku saat ponsel sedang diisi ulang dayanya. Keempat pelaku tersebut JA, MJY, HS, dan ES. Polisi akan menjerat pelaku dengan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pasal 351 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun penjara. LFH korban ditemukan oleh JA sehingga dikeroyok dan dianiaya. Yang mana pada saat itu korban saudara LFH masih dalam keadaan sadar. Setelah itu korban dibawa ke Jalan Cikiray hingga korban saudara LFH meninggal dunia di pinggir jalan dan dibiarkan begitu saja.